Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Kamelia Putri dari kelas pagi C dengan NPM 0523028981. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam akuntansi, yaitu pengakuan pendapatan. Kesalahan dalam pengakuan pendapatan dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Makanya penting buat ngerti kapan pendapatan boleh diakui dan bagaimana cara perhitungannya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke cara mengakui pendapatan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pendapatan. Pendapatan menurut PSAK 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Artinya, pendapatan bukan berasal dari investasi, melainkan dari kegiatan usaha utama perusahaan seperti menjual barang, memberikan jasa, atau menyewakan aset. Prinsip pengakuan pendapatan. Kapan sih pendapatan boleh diakui? Nah, umumnya pendapatan diakui pada saat yang pertama, ketika ada kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. Misalnya itu dalam bentuk uang tunai, piutang dari pelanggan, atau bentuk manfaat ekonomi lain. Yang kedua, pada saat manfaat tersebut bisa diukur dengan andal. Andal itu artinya nilainya jelas, masuk akal, dan bisa dihitung dengan angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Next yaitu klasifikasi pengakuan pendapatan. Klasifikasi pengakuan pendapatan itu ada 3, ada jenis transaksi, deskripsi pendapatan, dan waktu pengakuan pendapatan. Pada jenis transaksi yang pertama, yaitu penjualan produk dari persediaan. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan, dan waktu pengakuan pendapatannya pada tanggal penjualan atau pengiriman. Untuk jenis transaksi yang kedua, yaitu pembelian jasa, di mana pendapatannya ini didapat dari fee atau jasa, dan waktu pengakuan pendapatannya pada saat jasa sudah dilakukan dan dapat ditagih. Untuk yang ketiga, jenis transaksinya yaitu perizinan penggunaan aset, di mana pendapatan ini didapat dari bunga, sewa, dan royalti. Dengan waktu pengakuan pendapatan sendiri yaitu dengan berlalunya waktu atau saat aset tersebut digunakan. Kemudian yang terakhir adalah penjualan aset selain persediaan, di mana pendapatan ini didapat dari keuntungan atau kerugian disposisi. Disposisi ini adalah pelepasan aset. Nah, waktu pengakuan pendapatannya yaitu pada saat tanggal penjualan atau pertukaran. Dasar selain saat penjualan. Meskipun secara umum pendapatan diakui saat terjadi penjualan atau penyerahan barang, dalam beberapa kasus itu pendapatan bisa diakui lebih awal atau bahkan ditunda. Pendapatan bisa diakui lebih awal jika tingkat kepastiannya tinggi. Nah, sebaliknya, pengakuan pendapatan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses penerimaan. Nah, ada beberapa kasus tertentu di mana pendapatan ini boleh diakui sebelum terjadi penjualan. Nah, pengakuan ini terjadi dalam 3 situasi. Yang pertama, itu sebelum produksi. Dalam jenis pengolahan tertentu, kontrak penjualan barang mendahului pengiriman merupakan praktik umum. Misalnya dalam kontrak pembelian mesin berat, barang-barang fashion eksklusif, atau pakaian dipesan khusus. Nah, yang kedua itu saat selesai diproduksi. Dalam kasus tertentu, pendapatan diakui pada saat selesai produksi, meskipun belum terjadi penjualan. Ini biasanya berlaku untuk barang-barang seperti logam mulia atau produk pertanian yang harganya itu stabil dan pasti di pasar. Nah, karena nilai barang tersebut sudah dapat ditentukan saat produksi selesai, maka perusahaan dapat mencatat pendapatan pada saat itu juga. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Nah, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa umumnya diakui pada saat penjualan terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. Artinya, saat kita mencatat pendapatan, kita harus menggunakan jumlah yang mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut, bukan hanya angka nominalnya. Nah, yang pertama, jika ada rabat volume atau potongan penjualan, maka potongan tersebut harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Misal nih, jika pelanggan diberi diskon karena membeli dalam jumlah besar, maka pendapatan dicatat adalah setelah diskon, bukan harga kotor sebelum diskon.
Nah, yang kedua, jika pelunasannya ditunda atau dilakukan secara cicilan, maka penjualan harus memperhitungkan bunga. Nah, karena pembayaran ini tidak dilakukan secara tunai, ada nilai waktu uang yang harus dihitung agar pendapatan tetap mencerminkan nilai yang sekarang. Jika transaksi penjualan dilakukan dengan angsuran, maka nilai wajar dari pendapatan harus dihitung dengan cara mempresent value-kan seluruh pembayaran dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif ini bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan atau tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar dari barang yang ditransaksikan saat transaksi dilakukan. Yang ketiga itu selama produksi. Contoh paling umum dari pengakuan pendapatan selama proses produksi adalah dalam akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, terdapat dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu metode presentase penyelesaian dan metode pemulihan kos atau laba nol. Selanjutnya, kita akan membahas kedua metode pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang dengan lebih jelas. Yang pertama adalah metode presentase penyelesaian. Dalam metode ini, pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode, didasarkan pada kemajuan penyelesaian pembangunan atau yang biasa disebut sebagai presentase penyelesaian proyek. Jadi semakin besar progres proyek yang selesai, semakin besar juga pendapatan dan laba yang boleh diakui dalam periode tersebut. Nah, perusahaan diperbolehkan menggunakan metode presentase penyelesaian ketika semua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, total kontrak dapat diukur secara meyakinkan. Jadi perusahaan tuh tahu pasti bahwa nilai yang akan diterima dari keseluruhan proyek. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Nah, dalam hal ini, perusahaan yakin bahwa kontrak tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, seperti kas atau piutang. Ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan presentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode dapat diukur secara meyakinkan. Nah, ini penting agar perusahaan ini tidak salah dalam mencatat berapa besar pendapatan yang seharusnya diakui. Keempat, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur, sehingga bisa dibandingkan dengan estimasi total biaya proyeknya. Nah, jika keempat kondisi ini terpenuhi, maka perusahaan dapat secara sistematis mencatat pendapatan sejalan dengan progres proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan dalam metode presentase penyelesaian. Untuk itu kita perlu menghitung persentase penyelesaian proyek terlebih dahulu. Rumusnya itu biaya yang dikeluarkan hingga saat ini dibagi total estimasi biaya. Nah, selanjutnya kita gunakan persentase penyelesaian tersebut untuk menghitung pendapatan atau laba kotor hingga saat ini, yaitu rumusnya persentase penyelesaian dikali total estimasi pendapatan atau laba kotor. Tapi kalau kita ingin mengetahui pendapatan khusus untuk periode berjalan, maka kita harus mengurangi pendapatan kumulatif dengan yang sudah diakui sebelumnya. Nah, rumusnya itu pendapatan periode berjalan sama dengan pendapatan hingga saat ini dikurangi pendapatan yang sudah diakui. Kita akan membahas penerapan metode presentase penyelesaian dalam akuntansi kontrak jangka panjang. Perusahaan konstruksi JN menandatangani kontrak jangka panjang untuk membangun jembatan senilai 4.500.000. Diperkirakan biaya pembangunannya sebesar 4 juta. Pembangunan dimulai bulan Juli 2010 dan akan selesai bulan Oktober 2012. Di bawah ini data yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tersebut. Langkah pertama dalam metode ini adalah menghitung persentase penyelesaian proyek di setiap akhir tahun. Rumus yang digunakan, biaya yang sudah dikeluarkan dibagi biaya yang sudah dikeluarkan ditambah estimasi biaya penyelesaian, lalu dikalikan 100%. Pada tahun 2010, biaya yang sudah dikeluarkan adalah 1 juta, dan estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek adalah 3 juta. Nah, 1 juta ditambah 3 juta, maka total estimasi biaya menjadi 4 juta. Nah, 1 juta tadi dibagi 4 juta menghasilkan 25%. Nah, pada tahun 2011, biaya kumulatif yang dikeluarkan meningkat menjadi 2.916.000. Sedangkan estimasi biaya penyelesaiannya tinggal 1.134.000. Lalu 2.916.000 ditambah 1.134.000 menghasilkan 4.050.000. Nah, selanjutnya 2.916.000 dibagi total estimasi biaya tadi, didapat hasil 72%.
Dan pada tahun 2012, karena proyek sudah selesai sepenuhnya, tidak ada lagi biaya penyelesaian yang tersisa. Sehingga persentase penyelesaiannya itu 4.050.000 dibagi 4.050.000 dikali 100, didapatkan hasil 100%. Setelah kita menghitung persentase penyelesaian proyek untuk masing-masing tahun, langkah berikutnya adalah menghitung pendapatan yang diakui berdasarkan kemajuan proyek tersebut. Nah, pengakuan pendapatan, rumusnya itu persentase penyelesaian dikali nilai kontrak. Nah, namun karena proyek ini berlangsung selama beberapa tahun, kita menghitung dulu nih pendapatan kumulatif. Lalu kita ambil selisihnya dari tahun sebelumnya untuk mengetahui pendapatan yang diakui di tahun berjalan. Oke, pada tahun 2010 itu persentase penyelesaiannya tadi sudah kita hitung sebesar 25%. Sehingga pendapatan yang diakui adalah 25% dikali 4.500.000. Ya, sama dengan 1.125.000. Nah, di tahun 2011, proyek telah mencapai 72% kan tadi sudah dihitung, maka total pendapatan yang boleh diakui 72% dikali 4.500.000. Nah, didapat hasil 3.240.000. Nah, karena pada tahun sebelumnya itu sudah diakui tadi 1.125.000, maka pendapatan yang diakui untuk tahun 2011 saja itu adalah 3.240.000 dikurangi 1.125.000. Nah, dapat hasil 2.115.000. Selanjutnya, pada tahun 2012, itu proyek itu sudah selesai 100%. Nah, total pendapatan yang diakui adalah nilai kontrak penuh, yaitu 100% dikali 4.500.000. Ya, ketemu 4.500.000. Karena sampai tahun 2011 itu sudah diakui, tadi 3.240.000, maka pendapatan yang diakui pada tahun 2012 adalah 4.500.000 dikurangi 3.240.000. Dapat hasil 1.260.000. Setelah mengetahui pendapatan diakui tiap tahun, langkah selanjutnya adalah menghitung laba kotor yang diperoleh perusahaan pada masing-masing tahun. Rumus laba kotornya itu pendapatan tahun ini dikurangi biaya tahun ini. Untuk mengetahui biaya tahun berjalan, kita kurangkan biaya kumulatif tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oke, tahun 2010, pendapatan tahun tersebut itu tadi 1.125.000. Dan biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut itu 1 juta, sehingga laba kotornya 1.125.000 dikurangi 1 juta, didapat hasil 125.000. Laba kotor tahun 2010 sebesar 125.000. Oke, tahun 2011, pendapatan yang diakui itu tadi dihitung kan 2.115.000. Nah, biaya kumulatifnya hingga 2011 itu adalah 2.916.000 dikurangi biaya tahun sebelumnya, tahun 2010 1 juta. Maka biaya tahun 2011 itu 1.916.000. Sehingga laba kotornya 2.115.000, pendapatan tadi dikurangi 1.916.000, ketemu hasil 199.000 laba kotor tahun 2011. Tahun 2012 pendapatannya itu adalah 1.260.000. Biaya kumulatif menjadi 4.050.000. Dikurangi biaya tahun lalu itu 2.916.000. Maka biaya tahun 2012 adalah 1.134.000. Nah, laba kotornya itu berarti 1.260.000 dikurangi 1.134.000. Ketemu hasil 126.000. Laba kotor tahun 2012. Berikut adalah jurnal dari ilustrasi proyek konstruksi tadi, dimulai dari mencatat biaya konstruksi, jurnal mencatat termin, mencatat hasil penagihan, mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor yang sudah dihitung tadi, dan mencatat penyelesaian kontrak di tahun 2012 yaitu sebesar nilai kontraknya 4.500.000. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dari penggunaan metode persentase penyelesaian. Metode selanjutnya adalah metode pemulihan kos atau laba nol. Pada metode ini, pendapatan dan laba kotor diakui hanya setelah suatu kontrak diselesaikan. Metode pemulihan kos ini juga sering disebut metode kontrak selesai. Nah, perusahaan menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai pengakuan pendapatan. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk lebih memahami bagaimana pendapatan diakui. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Nabila Kamera Putri, pamit undur diri.